welcome back to my channel. I know aku udah nge-upload lama, but sejak video ini I think I will upload more karena kan juga sekarang kan udah mau liburan ya, jadi I have more free time to probably upload some covers or upload some vlogs. I don't know, let's see. Jadi hari ini I'm in the same setup kayak waktu itu kalau misalnya kalian lihat video webinar aku yang sama Smart FM Yogyakarta. And yes, if you guys are asking, okay, are you doing the same thing? Are you doing a webinar? Well, let's say ya. Aku kebetulan hari ini diberikan kesempatan yang sangat baik oleh UP untuk ikut dalam media gathering menjelang acara UP's Got Talent 2021. I know. It's such an honor for me untuk bisa membuat jingle dan juga menyanyikannya dan menampilkannya nanti di finalnya tanggal 16 Juni 2021. It's just kayak seneng aja sih, karena kan apalagi kayak aku yang emang dari kecil juga suka makan Yupi, terus diminta untuk membuat jingle dari acaranya sendiri tuh kayak wow, like that's such an honor to me. Kayak diberikan kepercayaan seperti itu tuh menurut aku tuh bener-bener membuat aku kayak bahagia banget. Nah, kalau misalnya kalian penasaran kayak tadi tuh gimana sih acaranya, karena tadi menurut aku sih seru banget. Aku juga sempet ngobrol-ngobrol banyak juga, dan itu obrolannya tadi seru banget. Dan menurut aku sih juga bakal bikin kalian tuh kayak let's say gak sabar sih untuk nonton finalnya UP's Got Talent, karena kayak emang aku tuh juga kemarin kan udah lihat kan kayak finalistnya tuh keren banget. Please, like even like in this pandemic dimana kayak ya mungkin lebih terbatas ya buat kita untuk berkarya gitu, apalagi sebagai anak muda kan ya, itu mereka keren banget. Terus aku kayak bener-bener kayak like sampai speechless pas nontonnya gitu, karena kayak my god. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa ya, kalian tetap harus makan bareng sama Yupi, okay? Cause it's just so good, and pasti bakal bikin mood kalian tuh lebih naik lagi, dan pasti bakal bikin kalian lebih excited lagi sih buat nyambut finalsnya UP's Got Talent. Okay, without any further ado, let's just get right on to the video, shall we? Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan kita akan putarkan video theme song dari UP's Got Talent. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh salah satu narasumber kita, yaitu adalah Kalista. Sesaat lagi kita akan putarkan seperti apa sih lagunya. Mungkin dari tadi sudah dengar ya, tapi kita akan dengarkan kembali lagunya. Lagu yang diciptakan oleh Kalista, yaitu adalah theme song untuk UP's Got Talent. Yuk, sama-sama kita saksikan. Everyone's meant to be a star, the brightest of them all, reaching for that dream and become your own light. Hey, be yours, so what you waiting for? Step up your games and show your UP to the world. Liberation up your adventure waits, your future's waiting for you. Rise up and steal the spotlight, sharing UP-ness at UP's Got Talent. UP's Got Talent. Everyone's meant to be a star, the brightest of them all, reaching for that dream and become your own light. Hey, be yours, so what you waiting for? Step up your games and show your UP to the world. Liberation up your adventure waits, your future's waiting for you. Rise up and steal the spotlight, sharing UP-ness. Liberation up your adventure waits, your future's waiting for you. Rise up and steal the spotlight, sharing UP-ness at UP's Got Talent.
pengen joget tapi nggak bisa. Ya, cuma ngangguk-ngangguk aja. Ini keren banget theme song dari Yuppies Got Talent ini. Ini kita akan ngobrol langsung sama penciptanya, Kalista Amadea. Halo Kalista, apa kabar? Halo Kak, baik kabarnya. Gimana nih? Kak gimana? Baik juga, sehat juga, Halo. dan semangat juga nih. Harus tetap happy karena sudah disediain Yuppie banyak. Iya dong, aku juga nih di sini. Sambil nyemil boleh kali ya? Boleh lah. Ngobrol ya. Nih, saya kan juga sebagai musisi gitu ya. Ini ngedengar lagu ciptaan Kalista untuk theme song Yuppies Got Talent. Keren banget. Ini Makasih banget loh. gimana kok bisa bikin lagu untuk theme song gitu? Karena saya sebagai musisi juga masih agak kesulitan untuk buat lagu. Kalau bikin lagu sih oke lah, gampang. Oke lah bisa, tapi untuk theme song ini kan menurut saya tantangan tersendiri juga loh. Kalista gimana nih? Apa nih rahasianya nih? Mungkin tahun depan saya bisa bikinin theme song untuk Yuppies Got Talent nih. Kita bisa kolaborasi. Amin. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak ada yang rahasia-rahasia banget sih sebenarnya. Cukup dengan konsep dari Yuppie sendiri menurut aku tuh juga udah keren banget. Kayak everyone's meant to be a star. Kayak kita semua tuh bintang, kita semua tuh kayak unik, kita semua tuh punya bakat kita masing-masing yang bisa dibagikan ke semua orang. Itu menurut aku udah keren banget. Dan dari dengar konsep itu aja aku udah langsung kayak I have an idea. This is going to be big. Terus akhirnya ya udah setelah mendengarkan konsep itu langsung aja lah aku langsung megang gitar kayak ini kayak enak nih, melodinya enak nih. Terus juga langsung nulis lirik barengan sama adekku yang tadi bisa dilihat di sana ada Alena Gracia. Terus udah deh jadi. Berarti dari awalnya dari nadanya dulu pakai gitar gitu ya? Yes, betul. Ada ini nggak sih referensinya gitu loh? Kayak apa tiba-tiba muncul ilham aja gitu? Gitu kali. Sebenarnya kalau nyari referensi sih sebenarnya awalnya juga pasti ada lah kayak referensi gitu. Tapi kayak kalau buat lagu ini tersendiri langsung aja ada ilhamnya gitu kayak langsung kayak langsung kayak oh this is good. Terus yaudah langsung kayak bilang apa ini kayak enak yaudah langsung direcord dan dikirim ke Yuppie gitu. Kalista umur kamu berapa sih? Aku sekarang jalan 16 tahun. Jalan 16 tahun. Saya 16 tahun main gitarnya nggak bisa. 16 tahun udah bisa bikin lagu untuk theme song lagi. Ini kan sulit juga loh karena kalau bikin lagu soal cinta, soal apa mungkin akan lebih mudah gitu ya. Tapi untuk membuat theme song ini kan susah juga. Kalista musisi juga kah? Atau sebelumnya pernah menciptakan lagu juga kah? Kalau menciptakan lagu sendiri sebenarnya aku udah pernah dalam beberapa occasion juga. Tapi kalau misalnya untuk jingle sendiri ini kayak baru pertama kali sih sebenarnya. Jadi kayak bener-bener challenge baru banget sih. Kayak bener-bener wow. Nah, langsung ada yang komen tuh. Lagunya keren, bravo Kalista. Wow. Makasih banget buat kawan media semuanya. Ini dari gitaran doang, terus tulis lirik, pasti sambil nyemilin Yuppie ya biar Ya, ilham betul itu sekali. makin kuat gitu Betul, ya. betul Karakter sekali. happy-nya tuh makin berasa gitu ya. Yes, betul sekali. Aduh, saya sebenarnya pengen tanya rahasianya, tapi katanya nggak ada rahasianya. Pengen tahu bikin jingle tuh. Tapi prosesnya berapa lama nih? Maksudnya dari nulis lirik, bikin nadanya, bikin lagunya, terus sampai proses produksi rekaman dan lain-lain. Berapa lama nih Kalista nih? Kalau totalnya itu sekitar 3 minggu sampai sebulanan sih kalau untuk semuanya. Tapi udah kayak dari bikin melodinya, terus bikin liriksnya, terus kayak mungkin ada revisi, terus sampai recording tuh ya sekitar 3 minggu sih, 3 minggu sebulanan. 3 mingguan ya. Dan Kalista ada nggak sih maksudnya karya Kalista yang lain di YouTube gitu atau udah rilis lagu kah? Yes, pastinya dong. Jadi aku sendiri mungkin kalau misalnya di sini teman-teman atau kakak-kakak dari media belum tahu, aku sendiri sebenarnya juga udah nyanyi dari aku umur 4 tahun. Umur berapa, sorry? 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun? Yes. Masih kecil Kayaknya banget. kamu emang anak ajaib deh Kalista. 4 tahun udah bisa nyanyi. Dan aku sendiri juga sebenarnya udah ngerilis sekitar 7 album anak
Itu yang udah juga rilis banyak kayak di Stara, di Gramedia, di Alpha Midi itu juga udah banyak banget. Dan di situ aku juga kolaborasi kayak sama banyak musisi-musisi kayak Om Nugi, Om Aripadi, Om Purwacaraka, dan masih banyak lagi. Terus juga remaja ini aku juga bikin sih, kayak sekitar kemarin tuh udah ada 5 single. Terus itu juga berkolaborasi sama banyak musisi lagi kayak Om Patrick Effendi, dia itu produsernya CGR. Terus juga ada Om Bade dari ex Chris Rati. Terus juga ada Kak Bianca Newan sama Kak Dimas Wibisono. Nah itu kayak apa namanya, jadi aku tuh emang ya puji Tuhan sih diberikan banyak kesempatan untuk kayak bisa berkarya dengan orang-orang yang hebat ini. Karena Kalistanya emang udah hebat juga. Jadi mau bersanding dengan Badai, bersanding dengan seorang Patrick Effendi, kayaknya sudah emang waktunya aja. Tinggal nanti mungkin bikin hits yang meledak, baru mulai bersinar. Amin. Karya selanjutnya apa nih dari Kalista? Mungkin akan ada single dan lain-lain, album gitu, yang mungkin bisa kita tunggu-tunggu juga gitu. Pastinya. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya aku masih dalam proses untuk belajar, karena kan memang kayak apa namanya, dari dulu kan aku anak-anak nih kan, sekarang udah remaja kan. I want to show like a different side, you know what I mean? Kayak aku pengen kayak wah ini Kalista dulu anak-anak, remajanya beda banget, kok bisa keren banget. Aku tuh pengen kayak langsung kayak wow, langsung kayak gebrak gitu. Nah itu makanya sekarang masih belajar, cuma bisa ditunggu lah. Karena aku udah ada beberapa, aku juga udah belajar coba-coba nulis lagu lah kira-kira. Ih keren, bukan coba-coba nulis lagu lagi, ini udah jadi lagunya nih. Yuppies Got Talent-nya udah jadi dan bagus banget. Banyak yang mengapresiasi nih. Dari teman-teman Kalista gimana nih setelah mendengarkan jingle Yuppies Got Talent ini? Kalau dari teman-teman aku sendiri sih puji Tuhan banget, mereka suportif banget. Kayak apa namanya, pas tahu aku tuh dapat kesempatan untuk bikin jingle ini, langsung kayak buat Yupi, like langsung mereka tuh kayak bener-bener yang langsung heboh gitu, kayak like beneran masa enggak, kayak bener-bener disbeli banget dan bener-bener suportif banget gitu loh, kayak bener-bener yang kayak like semangat Kalista, semangat, keren banget pasti kayak gitu sih. Jadi ya puji Tuhan sih mereka antusias banget. Iya, Februari ini juga dari Rema Radio. Boleh nggak nih dikirimin lagu-lagunya supaya bisa diputar di acara anak di Rema FM? Wah, pastinya. Boleh aja nanti ya. Boleh. Bisa langsung hubungin ke Mixi Entertainment di sosial medianya Kalista betul mungkin. Nih Kalista, kalau Kalista melihat acara Yuppies Got Talent ini, gimana nih sebagai salah satu anak Indonesia yang menurut saya berbakat, dan mungkin orang-orang juga akan bilang begitu juga kalau bilang Kalista adalah salah satu anak yang berbakat. Gimana Kalista melihat acara Yuppies Got Talent ini? Well, aku sendiri sih ngelihat acara Yuppies Got Talent ini sebagai satu bagus ya, karena kayak apalagi di masa pandemi ini kan kita sebagai apa namanya, anak muda, sebagai anak dan sebagai remaja itu mungkin lebih terbatas ya, kayak untuk mengekspresikan diri. Misalnya kita kayak di sekolah dulu bisa kayak ada kompetisi kah atau segala macam. Sekarang tuh lebih sulit ya untuk dilakukan kalau secara offline. Nah, dengan Yupi, sebuah brand yang kayak emang di Indonesia siapa sih yang nggak tahu Yupi, dan siapa juga sih yang nggak suka sama Yupi, tuh kayak apa namanya, membuat sebuah event yang dikhususkan untuk anak-anak dan remaja kayak aku untuk bisa mengekspresikan diri mereka walaupun lagi di rumah, lagi apa namanya, lagi quarantine. Itu menurut aku sebuah move yang bagus banget. Dan apa namanya juga, apalagi mereka nih kan tujuannya untuk mensupport kita yang punya bakat positif gitu loh. Jadi kayak kita juga bisa punya ruang untuk kayak mengembangkan bakat kita walaupun kayak masih di rumah gitu. Menurut aku sih ini bagus banget sih. Nah, Kalista selama pandemi ini ada kesulitan nggak nih untuk berkarya? Kalista sendiri. Oke, kalau kesulitan sih kesulitan yang ini banget sih enggak sih sebenarnya. Tapi kalau untuk hambatan-hambatan pasti ada ya. Karena kan kalau misalnya kayak dulu mau rekaman atau something itu kan kayak cuma oke, udah kayak langsung rekaman di studio juga bisa. Kalau sekarang kan mungkin kayak perlu safety measures dulu lah dan segala macam. Jadi itu mungkin agak lebih susah. Dan kalau misalnya mau komunikasi sekarang kan ya kudu lewat kayak Zoom atau something. Kalau misalnya
lewat offline tuh kayak ya kita amanin aja dulu deh, kesehatan lebih penting kan ya. Berarti masih terus nulis lagu, bikin lagu gitu juga ya? Yes, selama betul. pandemi ini? Yes. Oke, pokoknya kita tungguin banget lah karya-karya dari Kalista untuk selanjutnya. Karena ini ada juga nih dari kolom chat, excited banget nih. Semoga lewat Kalista banyak anak-anak lain yang terberkati dan menjadi contoh. Amin. Amin ya, mudah-mudahan Kalista emang bisa menjadi contoh juga nih. Amin. Dan kalau menurut Kalista sendiri nih, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang peserta bisa menonjol atau shining nih di ajang pencarian bakat? Kalista pernah ikutan ajang pencarian bakat nggak? Sebelumnya, sorry. Kalau sebelumnya sih sebenarnya aku belum pernah, aku lebih fokus ke karya-karya sih, kayak album gitu-gitu. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan kakak yang tadi, menurut aku tuh yang membuat seseorang tuh bisa shining di ajang pencarian bakat tuh pastinya yang pertama kreativitas dan yang kedua tuh keberanian diri. Karena kan kayak seperti yang aku bilang tadi kan, kayak semua orang tuh kan dilahirkan berbeda, kita tuh semua unik, kita tuh punya keunikan masing-masing gitu kan. Nah kita juga pasti punya cara pikiran berbeda, kreativitas yang berbeda, dan cara kita present ke orang lain itu juga berbeda. Nah karena kita udah berbeda dari situ, tinggal kita memilih nih, kita berani nggak sih untuk menampilkan bakat atau diri kita yang sebenarnya itu ke orang lain, apalagi kayak dengan bakat yang positif itu. Menurutku sih itu. Jadi kreativitas dan keberanian diri. Yes, dan aku pengen tahu juga sih, pengen nanya juga. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman juga ya, apalagi sebagai musisi gitu atau mungkin baru belajar. Kan Kalista kan seorang penulis lagu, seorang musisi juga. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen belajar bikin lagu, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama, kalau menurut aku sendiri ya, coba aja terus. Kalau misalnya ada ide atau ada something, misalnya kayak ada melodi yang enak kah, atau mungkin ada lirik yang enak, tulis. Karena kan kita nggak tahu kan kalau misalnya melodi itu atau lirik itu bisa kayak dikembangin, dikembangin dan bisa menjadi sebuah hit mungkin, ya kan? Amin. Terus yang kedua, jangan lupa juga kayak untuk berani mempublikasikannya mungkin lewat sosial media kah, atau juga mungkin lewat kompetisi kayak Yuppies Got Talent ini. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk share your songs and everything itu ke orang lain. Kayak misalnya kita dapat kritik kah, atau misalnya kita dapat maybe like ada something lah yang hate comments or anything. Well, ya kita jadikan itu sebagai masukan aja, karena yang penting kita ngelakuin itu happy kan, gitu. Yes, betul. Terus yang ketiga, kalau menurut aku sih jangan lupa juga untuk berjejaring dengan orang-orang yang memiliki minat di bidang yang sama. Mungkin kayak ada teman sekolah kamu kah yang kayak suka bikin-bikin lagu juga, atau mungkin di luar sana misalnya kamu di sosial media kayak ketemu orang yang juga memiliki minat yang sama, itu jangan lupa juga untuk berjejaring, dan karena mereka tuh juga pastinya sangat penting banget, apalagi untuk jadi support system kamu gitu sih. Yes, untuk berkolaborasi jangan sungkan ya untuk ngajak teman kolaborasi juga. Betul ya. sekali. Tapi itu dia tadi yang Kalista bilang, mungkin ada yang nggak suka, ada yang bilang nggak enak lagunya. Kalista pernah ngalamin itu nggak sih? Kayak misalnya Kalista udah bikin lagu, dibilang, oh lagunya nggak enak, lagunya gimana gini nih. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, namanya kan kalau membuat karya itu kan pasti ada yang suka, ada yang enggak kan. Ya pasti of course pernah. Dan kalau misalnya dibilang nggak sedih mendengarnya sih pasti sedih ya. Cuma kayak setelah direnungkan lagi sih sebenarnya maybe itu jadi suatu masukan sih untuk aku sendiri untuk lebih berkembang lagi, dan untuk memperbaiki. Misalnya kayak mungkin ini kurang enak, aku coba lagi lah bikin lagu yang mungkin lebih enak gitu. Jadi aku jadikan sebagai masukan, sebagai motivasi gitu. Keren, emang harus begitu ya. Tapi kalau saya percaya setiap karya yang dibuat itu ada yang menyukainya itu pasti, ada yang nggak suka itu pasti. Tapi kita ambil ya udah, ada yang suka kok sama karya kita, karena bagus-bagusnya karya tetap aja akan ada yang nggak suka. Yes, betul sekali. Apalagi kita dari antah berantah gini bikin lagu,
Ini siapa? Emang butuh kesabaran ekstra, butuh tenaga ekstra juga ya. Ini ada lagi yang komentar dari majalah wanita, Kalista sangat cerdas, berbakat dan kreatif, bangga remaja Indonesia. Oh, makasih lah. Keren. Nah, untuk Kalista mungkin punya saran untuk teman-teman yang masih belajar untuk membuat karyanya, memperbaiki karyanya, dan mengembangkan bakatnya nih. Mungkin punya saran untuk teman-teman? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya sarannya yang pertama jangan takut mencoba sih, jangan takut untuk mencoba hal baru, coba maybe misalnya kamu suka satu bidang kah atau mungkin kamu mau coba yang lain, please jangan takut untuk coba, apalagi kita masih muda kan, kita waktu itu masih panjang, jadi whatever you do, kalau misalnya kamu punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu, just do it, you know. Yes. Terus mulai aja dulu ya. Yes, betul sekali. Terus yang kedua juga sebenarnya sama kayak poin-poin aku yang sebelumnya, jangan takut untuk mempublikasikan diri lewat sosial media dan juga kayak di kompetisi segala macam, karena kesempatan-kesempatan ini bisa memberikan kamu tuh kesempatan-kesempatan lain untuk lebih berkembang gitu loh. Jadi kayak jangan takut untuk put yourself out there gitu sih. Terus yang terakhir, kalau misalnya mungkin ada hate comments atau something, it's okay, accept it, and mungkin kamu bisa mengambil kayak like a thing or two from that, tapi jangan buat itu, jadi jangan kayak bikin kamu down banget gitu loh, kayak just use it as a motivation to go forward. And kalau misalnya kamu bisa menggunakan kayak hate comments and everything gitu untuk memotivasi diri kamu, dan kamu udah punya bekal untuk menjadi seseorang yang sukses. Yes, keren banget. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Tapi terakhir saya pengen tanya nih, ini kan Kalista bikin jinglenya Yupi. Yes. Ngomong-ngomong soal Yupi, kalau Kalista sukanya, favoritnya Yupi yang apa sih? Aku tuh paling suka yang Gummy Bear. Gummy Bear. Yes, itu enak banget. banget. Ada nih, Gummy Bear nih. Oh my god. Ini ya? Iya, yang itu yang benar. Ini ntar on the way ke rumah kamu nih ya? Siap, ditunggu. Mungkin kita bisa sambil makan Yupi. Boleh. Kita ada Yupi apa di? Aku ada yang Big Burger ini di sini. Wah, aku nggak ada lagi nih. Ntar mintain ya yang Big Burger ya. Aku ada yang Milky Mousse. Ini rasanya itu banget, saya juga suka nih. Itu enak banget. Ya sambil ngobrol, sambil mendengarkan webinar, menyaksikan webinar, sambil ngemilin Yupi juga. Betul. Supaya kita masih terus happy, tetap semangat juga. Apalagi menanti acara Grand Final Yuppies Got Talent di tanggal 16 nanti. Iya, betul. Makanya tungguin aja nanti di YouTube-nya. Kalista, terima kasih banyak. Yes, terima kasih sudah juga. menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kamu juga bisa terus berkarya lebih baik lagi. Amin. Mungkin hari ini Yuppi, tahun depan Yuppi lagi bikin jingle terbarunya ya. Iya. Dan karya-karya lainnya juga kita tunggu loh, Kalista ya. Siap. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita di lain kesempatan. Kalista, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga. Sehat selalu untuk kamu ya. Ya, sehat juga, Kak. Oke.